definisi Chalcedon ini memiliki dua signifikansi, yaitu arahan dan batasan. Ada yang mengatakan definisi Chalcedon itu bersifat negatif. Negatif itu artinya dia memberikan negasi-negasi. Seperti contohnya tidak bercampur, tidak berpisah, tidak terbagi. Ya, itu tadi. Itu semua kan dalam bentuk negatif, negasi. Ya, dalam bentuk penyangkalan. Jadi definisi Chalcedon ini ketika saya perhatikan dia memberikan arahan, bukan hanya batasan, tapi memberikan arahan. Misalnya yang pertama, dia memberikan beberapa arahan ketika dia berbicara pribadi Kristus. Ada penegasan sebagai arahan di sana dibuat untuk setiap orang Kristen, yaitu bahwa Kristus benar-benar manusia dan benar-benar ilahi. Jadi kita tidak boleh lepas ketika mempelajari pribadi Kristus, kita tidak boleh menghilangkan salah satu dari kesempurnaan kedua natur ini. Pokoknya kita harus ingat Kristus benar-benar sempurna, Allah itu sendiri, ya. Dia manusia yang juga sempurna. Itu arahan dari Konsili Chalcedon. Kemudian formulasi Chalcedon juga memberikan batasan ketika kita bicara tentang pribadi Kristus itu, ya, memberikan batasannya tadi, yaitu tidak bercampur, tidak terbagi, tidak terpisah, ya. Nah, kita melihat bahwa ketika mencoba menjelaskan hakikat kesatuannya, kita harus tegas mengambil sikap negasi dalam batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Kenapa? Karena satu-satunya yang ada di balik batasan-batasan yang dibuat dalam Konsili Chalcedon itulah bidat. Begitu keluar dari batasan itu, orang akan jatuh kepada salah satu ajaran sesat, entah itu Nestorianisme, Apollinarianisme, atau Eutikianisme. Bisa menangkap ini ya? Begitu keluar dari batasan-batasan dibuat oleh Konsili Chalcedon itu, orang langsung seketika dia terjerumus ke salah satu ajaran sesat itu. Apollinarianisme, ya, Nestorianisme, atau monofisitisme. Tidak bisa tidak. Ini berulang-ulang terjadi. Begitu orang melanggar batasan-batasan telah dibuat oleh bapak-bapak gereja dalam definisi Chalcedon, orang itu seketika begitu dia keluar dari batasan-batasan itu, melampaui batasan-batasan, langsung tergelincir ke salah satu dari ajaran sesat itu. Nah, saudara lihat tidak di sini. Jadi orang yang tidak belajar sejarah, belajarnya tidak benar-benar belajar sejarah, menganggap bahwa konsili-konsili Bapak Gereja itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sebenarnya bukan biasa-biasa, itu memang dibuat sedemikian rupa konsili itu untuk menangkal ajaran-ajaran sesat itu. Dan kita bersyukur Bapak-bapak gereja dengan alat transportasi yang sangat kuno seperti itu dari berbagai tempat berkumpul. Kalau sekarang dalam hitungan 2 jam, 3 jam, dalam hitungan 2 jam saya dari Palangkaraya sudah bisa ada di Jakarta. Yang tidak ada transportasi pesawat seperti itu. Pada saat itu tidak ada transportasi kapal laut model kita yang canggih sekarang, kapal cepat. Ya, tapi mereka dalam perjalanan itu mereka berkumpul dari berbagai tempat dengan keterbatasan geografi dan transportasi waktu itu, mengadakan konsili pertemuan yang luar biasa seperti itu. Dan mereka kita tahu sangat dekat dengan teks-teks kitab suci pada saat itu, naskah-naskah kitab suci. Ya, jadi bukan sembarangan, mereka bukan orang-orang bodoh. Ya. Karena saya lihat ada orang yang beberapa doktor teologi menganggap bapak-bapak gereja itu karena kan orang-orang bodoh, gitu. Karena itu orang-orang terpelajar. Ya, orang-orang yang mengerti bahasa Latin, orang mengerti bahasa Ibrani, orang mengerti bahasa Yunani, orang mengerti bahasa Aramai, yang duduk bersama-sama berdiskusi di sana bukan orang bodoh. Ya, orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam batasan, keluar dari batasan bapak-bapak gereja ini, menganggap yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu keliru. Ya. Jadi dibuat sebaliknya, dan kita tahu salah satu ciri bidat itu adalah selalu membuat perpecahan. Ya, heresi itu selalu membawa kepada perpecahan. Ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan satu arahan, dua batasan dalam definisi Chalcedon ini. Karena kalau begitu kita tidak mengikuti arahan itu, begitu kita menabrak batasan itu, melanggar batasan keluar, akan jatuh ke salah satu dari bidat-bidat, mulai dari Arianisme, kemudian Apollinarianisme, kemudian Nestorianisme, dan monofisitisme dari Eutikianisme. Jadi definisi Chalcedon ini memberi kita arahan dan batasan, sehingga tidak peduli bagaimana kita memahami dua natur itu, kita tidak boleh menganggapnya sebagai penyatuan yang bercampur sehingga mengubah dua natur itu, ataupun pemisahan kedua natur yang membagi satu sama lain.